Hai gengs, sebentar lagi Hengki bakalan wawancara Mas Upi Guapa yang mengerjakan video klip dari Kala Cinta Menggoda yang 11 hari bukan merajai ya, maksudnya masih bertahan di trending YouTube. Keren banget sih. Kita mau gali ya, gimana suka dukanya, keringetnya, air matanya untuk pengerjaan video klip yang super jenius ini. So, jangan kemana-mana ya. Oke gengs, gue langsung akan ngobrol sama Mas Upi Guapa. Halo Mas Upi Guapa, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Gimana Heng? Sehat Heng? Sehat, udah lama nih nggak ketemu Mas Upi Guapa. Biasanya kalau Musika Studio bikin video klip, sering nih sama Mas Upi, sering ketemu. Orang yang humble juga, even though dia sibuk, bekerja, tetap ramah, tetap senyum. Bahkan kalau diminta untuk interview sama wartawan, mau. Gokil nih. Bisa aja nggak? Mas Upi, gue mau nanya dong. Mungkin gue baru penasaran sekarang. Itu ada akhiran di belakang namamu guava, itu artinya apa sih? Apakah karena lu suka guava, suka jambu, jadi ditempelin tuh? Atau marga atau apa gitu? Boleh dikasih tahu nggak Mas Upi? Sebenarnya gini, guava itu tuh sebenarnya dulu nama kamar gue di rumah orang tua gue lah gitu. Oke. Tempat anak-anak nongkrong lah, dulu banyak musisi juga nongkrong segala macam. Terus namanya guava juga awalnya nggak terlalu jelas, gara-gara kayaknya ada 1-2 anak selalu bawa jus guava gitu. Beneran. Jus guava. Beneran. Jadi tiba-tiba aja mereka kalau ngajak teman-teman yang lain buat nongkrong, ke guava lu gitu loh. Yuk guava gitu loh. Jadi kayak jadi nama ini aja. Nah, gue pakai sebagai nama gue karena di saat pertama kali gue ngedirect dulu, gue pakai nama Upi kan. Tapi kan ada 2 Upi, ada Upi yang cewek juga. Iya benar. Rock. Terus Upi apa nih? Masa Upi doang gitu. Udah deh, Upi Guava aja deh gitu. Keterusan sampai sekarang jadi nama perusahaan gue Guava gitu-gitu. Oke. Tuh, jadi nama kantor lah gitu. Tapi nih iseng aja gue nanya lagi nih, guava itu bawa hoki nggak sih buat lo Mas? Nggak tahu gue soal apa hoki-hoki. Gue bahkan mesti gimana ya, kayak beberapa orang terdekat gue juga sempet nanya dulu gitu, Pi, lu kenapa nggak pakai nama asli lu aja sih? Gue kan ada nama asli gitu ya. Nama asli gue tuh dari orang tua tuh Lutfi nama gue. Oke. Lu kenapa nggak pakai nama asli lu aja sih? Karena mungkin menurut mereka lebih gampang diingat, atau mungkin nggak aneh gitu kedengarannya dan lain-lain. Dan Upi itu kan nama cewek sebenarnya. Ya gue bilang ya gue nggak tahu. Gue mengidentifikasi diri gue dari gue kecil ya Upi, karena itu nama panggilan, nama kecil. Jadi, nyokap gue manggil gue Upi. Ya karena Lutfi mungkin ngikutin cara ngomongnya anak kecil kali ya, Lutfi, Upi. Jadi gue sejujurnya mengidentifikasi diri gue sebagai Upi di saat gue harus pakai nama gue yang asli yang Lutfi gitu ya. Malah gue jadi berasa aneh. Gue bahkan nggak pernah loh ketemu orang kenalan, halo kayak Lutfi gitu. Iya. Pernah paling tuh bener-bener misalnya di acara keluarga gitu ya, terus yang gue baru kenal. Ya, tapi event keluarga gue pun manggil gue Upi. Hampir gak ada yang manggil gue Lutfi bahkan gitu. Gitu. Oke. Artinya ini nama kesayangan lah ya, sama semua orang tua, orang-orang di sekelilingnya Mas Upi ya, nama kesayangan. Iya sih, yang masih manggil gue Lutfi mungkin temen SD gue kayaknya. Oke. Kayaknya gue sampai SD masih dipanggil Lutfi, tapi SMP SMA sih kayaknya udah pakai nama rumah gue sih sampai Upi sekarang ya. gitu. Upi, iya. Mas Upi, aku mau ngobrol-ngobrol nih seputar video klip Kala Cinta Menggoda. Nah, kalau Upi adalah panggilan kesayangan orang-orang sama Mas Upi, nah kayaknya nih banyak orang juga sayang banget nih sama video klip dari Kala Cinta Menggoda, karena dari dirilis tayang di YouTube tanggal 21 Juni sampai hari ini masih bertahan di trending YouTube. Ya bener lu. Iya, 11 hari Mas. Gokil nggak sih? Ya? Iya. Dan itu masih stabil. Dan aku mengikuti juga beberapa musisi-musisi
itu banyak yang bilang ini video klip terjeniusnya Noah. Bahkan kalau ada interview di radio-radio, mereka Noah maksudnya akan menggiring ini tuh karena Mas Upi gitu loh. Yang bener loh, aduh thank you banget loh, alhamdulillah. Betul Mas Upi. Semua ini sebenarnya karena pandemi lah, karena ini kan kolaborasi lagi. Maksud gue, the credit goes to everybody involved lah, nggak hanya gue doang, tim yang bantu juga, anak Noahnya juga, pihak musikal juga, semua lah harusnya lah. Ya. Selamat ya Mas Upi ya, by the way ya. Ini kerja kerasnya Mas Upi juga nih. Mas Upi, kalau kerja sama Noah kan bukan sekali ya. Udah beberapa kali video klip yang digarap sama Mas Upi ya. Seperti kemarin, Ini Cinta, sama apa lagi sih Mas? Tak Lagi Sama, Ini Cinta, Seperti Kemarin, Cinta Bukan Dusta, apa yang kemarin, Nafas apa dia? Lupa gue. Apa gitu, Kau Udara Bagiku. Kau Udara Bagiku yang main hoki ya, si Borilnya ya? Main hoki. Ya. Terus sebelumnya yang agak semi black and white, gue lupa judulnya. Mungkin sekitar klip ke-8 atau 9 ya kayaknya. Oh, My Situation juga gue. Oh, My Situation juga. Iya. Gue juga. Terus banyak sih, mungkin 10 ada kali ya, nggak tahu deh, gue nggak pernah ngitung sih. Iya. Cuman banyak kok, dan apa di semua masih ada Reza sama Uki gitu lah, gue ngalamin semua gitu. Soalnya kalau setiap orang mau cari tahu biografinya Mas Upi, itu di Wikipedia banyak banget yang dikerjain video klipnya ya Mas Upi ya. Arman Maulana, Geisha, Niji, The Massive, banyak banget lagi ya Mas ya. Alhamdulillah dipercaya sama banyak orang lah. Ya. Alhamdulillah. Mas, aku mau nanya nih, ini harus jawab jujur nih. Udah sering kerja sama Noah. Curhat dong, bukan curhat ya, cerita dong secara jujur. Ribet nggak sih sama anak-anak Noah tuh? Gimana sih kerja sama mereka nih, berkali-kali video klip? Harus jujur loh, ribet nggak mereka? Lu paling tahu. Banyak maunya nggak? Lu paling tahu. Lu kali. Kalau gue sih fan aja. Gue malah happy banget. Maksud gue, mereka tuh orang jenius ya. Maksudnya gue sama Lukman kalau ketemu itu pasti ngomongin kamera karena dia suka kamera juga. Gue sama David ngomongin musik, ngomongin apa karena gue personally sangat menyukai, mengagumi dia lah dari segi kemampuan bermusiknya. Gue mau Boril ngobrol macam-macam, ngomongin kamera, ngomongin inline skate, ngomongin ya gue kenal dia juga udah agak lama lah, ngomongin macam-macam lah, ngomongin Bandung, ngomongin apa. Nggak ada isu apa-apa sih, maksud gue nge-treat mereka sebagai temen ya, temen kerja, temen kerja juga. Udah lama banget kenal, dari zaman gue belum nge-direct juga udah kenal sama mereka gitu. Jadi, buat gue, gue selalu menyukai musiknya mereka, gue selalu menyukai lagunya mereka, gue selalu merasa bahwa apa yang mereka buat itu adalah sesuatu yang sangat baik gitu. Jadi buat gue, mau gimana pun juga, kehormatan lah gitu kalau gue merasa dipercaya gitu bahwa lu bikin lagu ini ya gitu. Jadi nggak ada ribet-ribet sama sekali ya, enggak. Bahkan banyak momen-momen yang gue tuh kayak suka surprise gitu. Karena udah sering kerja sama mereka, gue tahu lah jam tidur, jam bangun. Jadi gue tahu cara bikin schedule-nya supaya mereka juga nyaman gitu loh. Belajar dari pengalaman juga, gue tahu nih kalau gini jam segini. Nah, pas lagi yang Kau Udara Bagiku, Boril datang, si Ariel tuh datang jauh lebih pagi daripada yang gue harapkan dari schedule dia. Bahkan gue baru datang, dia udah datang. Kayak gue masih siap lah, udah Boril. Karena dia semangat sama konsepnya, dia suka sama konsepnya, dia suka sama inline skate itu kan. Terus kayak wah udah nyampe aja gitu. Karena ya pada dasarnya kerja itu kan nyaman ya. Maksudnya kalau kita udah nyaman kerja bareng, sama-sama menyukai apa yang dikerjain, harusnya isu tuh nggak ada gitu loh. Ya. Mungkin tahu orang lain, kalau gue sih happy aja gue. Betul. Nah kalau gue cerita dari aku, takutnya orang-orang merasa objektif nih. Jujur kalau Noah tuh memang bener ya. Kalau di waktu tuh agak-agak effort, tapi kalau udah di lapangan tuh, aduh enak banget lah ya sama mereka, kooperatif dan enak lah diajak kerjasama. Ya kalau waktu ini aja, yang penting lu kan juga tahu lah jam tidur, jam bangun, jam aktivitas. Maksud gue memang dari awal ekspektasinya udah gue atur lah, maksud gue tahu
jam berapa mereka produktif gitu kan udah sebenarnya sebagai orang yang sudah sering bekerja dengan mereka sebenarnya kan udah bisa ketahuan gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya seniman wajar lah, maksud gue juga seniman, gue juga pasti punya kenyamanan yang nggak boleh diganggu lah gitu, ngerti nggak lo? Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Karena kalau misalnya banyak orang yang belum tahu, Mas Upi Guapa juga pernah punya band ya Mas ya? Lu buka Wikipedia gue. Oke, kalau gitu lanjut lagi deh Mas soal Kala Cinta Menggoda Mas. Sebelum aku banyak tanya lagi, ini ide si video klip yang jenius ini datangnya dari mana sih Mas? Kok sampai kepikiran loh? Aku tahu kan Lukmannya di mana, Davidnya di mana, Arielnya di mana, terus jadinya, 11 hari masih bertahan di trending YouTube loh. Jarang-jarang kalau aku perhatikan trending YouTube tuh bisa bertahan selama itu. Kasih tahu dong idenya dong Mas. Ya alhamdulillah lah. Idenya mungkin gimana ya? Kalau orang nanya ide dari mana, nggak ada istilah dari buku apa, dari toko mana kan enggak kan. Maksud gue gitu. Ini kan proses panjang. Jadi ini tuh semua tuh proses, di mana proses itu kalau misalnya ada yang nggak kejadian ya mungkin nggak sampai sini gitu. Makanya gue bilang kolaborasi. Awalnya banget Bu Acin udah minta gue untuk bikin klipnya Noah. Bukan lagu yang ini, lagu yang lain. Yang sama BCL. Gue udah bikin konsep, udah jadi konsepnya, meeting, udah tinggal eksekusi, nunggu jadwal, ada pandemi ini, kita PSBB, nggak boleh syuting. Ya udah, sementara waktu, sempet gue bikinin video lirik ke Geisha, bikin animasi, ya ngerjain sesuatu yang mungkin aja dilakuin. Nah, tapi gue tuh sama-sama kayak, aduh ini Noah harus jadi nih gitu. Terus Bu Acin juga bilang, Pi, ini kira-kira gimana nih? Maksudnya apa yang bisa dilakuin lah dengan situasi seperti ini? Karena kebutuhannya kan pasti ada kan. Ya udah Bu, saya pikir-pikir nih konsepnya, gue bilang gitu. Cuman gue tuh dari awal emang udah bilang, maksudnya gue nggak mau lah, maksudnya kalau udah bikin sesuatu, kalau emang mau dikerjain, ya pengennya something new aja gitu. Nggak mau jadi cuman klip sempalan. Ngerti nggak lo? Maksudnya masa-masa pandemi ini kan dapat diingat di masa depan sebagai sesuatu yang positif atau negatif gitu. Nah, gue tuh nggak mau mendramatisir keadaan yang negatif gitu dengan bikin klip. Ini klipnya sengsara bikinnya di rumah gitu. Ngerti nggak lo sih? Pengennya kayak jadi monumen, memori, orang inget kita pernah lo ngalamin itu in positive way gitu loh. Oke. Ngerti nggak sih gue? Nah dari situ akhirnya gue nyari ide, maksudnya teknik yang gue pakai sebenarnya teknik yang sebelumnya sering gue pakai, cuman emang outputnya visualnya beda. Itu namanya kan 3D tracking. Gue sering pakai lah buat klip-klip yang musika juga sering. Iya. Atau apa. Cuman emang kayak Cinta Bukan Dusta juga gue pakai teknik kayak gitu sebenarnya. Tapi aplikasi outputnya bentuk visualnya beda. Ada yang jadi apa, ada green screen jadi apa. Nah, kenapa akhirnya teknik itu yang gue pilih? Karena ya gue kalau nyari ide itu biasanya ngutang-ngatik software, bongkar-bongkar After Effects apa. Kayak soalnya gini loh, di kepala gue jawabannya ada di teknologi. Jawaban dari konsep yang belum ketemu ini ada di teknologi, karena jelas kita nggak bisa syuting, jelas kita nggak bisa ketemu, jelas kita nggak bisa pakai lighting. Solusinya tinggal teknologi kan, tapi teknologinya yang mana dan untuk bikin apa kan gitu. Nah, di saat yang bersamaan, gue tuh kayak lagi, gimana ya, lu juga mungkin ngalamin, lu kan orang kantoran ceritanya kan. Iya. Gini loh, gue tuh merasa di saat kemarin itu pandemi di lockdown, mungkin banyak orang mengeluh gitu, tapi entah kenapa gue kok berasanya bahagia gitu. Gue gak tau kenapa. Kayak seniman itu kan butuh momen kerja, output, tapi juga kadang-kadang butuh contemplating, butuh merenung. Nah, gue tuh kelamaan kerja, terlalu sibuk sama pekerjaan, jadi gue udah lupa nih kapan terakhir kali gue tuh mengosongkan waktu gue sama keluarga, masak sama anak gue, sama istri gue merenung kalau malam, ngerti gak lo? Mengisi jiwa gitu loh. Nah, tiba-tiba kan dipaksa kita nggak ngapa-ngapain nih. Terus gue mikir, ini aneh ya, situasi di mana itu bencana dunia, nggak hanya Indonesia gitu, bencana dunia, perekonomian hancur, kita dipaksa di rumah, tapi di luar segala macam aspek logis yang negatif itu, gue secara manusia kok bahagia gitu loh.
secara batin kok gue tenang ya gitu, ngerti gak lo? Kayak Hmm. duit gak punya tapi tenang gitu, ngerti gak lo? Jadi kayak, nah itu adalah kejujuran gue dalam menyikapi masa sekarang ini, masa pandemi ini. Dan gue inget ini gitu, gue inget rasa ini gitu loh. Gue nggak mau 10 tahun lagi, gue inget masa-masa pandemi ini sebagai musibah. Gue mau inget rasanya, Pi, lu tuh pernah tenang hidup lu banget. Gitu loh, ngerti gak lo? Lu ngerti gak maksud gue kan? Nah, ngerti. akhirnya, iya. Jadi gue tuh kayak pengen spread positif aja gitu loh. Dan gue yakin Noah pun adalah seniman yang punya kedalaman yang sama dengan gue. Betul. Jadi mereka open, pasti mereka akan terbuka. Nah terus ya udah, gue akhirnya berpikir, oke, jadi secara visual adalah gue mau bikin, namanya tuh konsepnya tuh ini loh, dualisme persepsi. Lo lihat gambar, ada dua persepsi. Lu di penjara, tapi lu bebas, gitu loh. Lu sempit, tapi luas, gitu. Ngerti gak? Jadi kayak, karena itu yang dialamin kita semua. Lu di penjara nih, tapi lu bebas, gitu loh. Maksudnya, pikiran gue bebas. Gue di penjara di rumah. Mereka syuting di rumah. Tapi hasilnya kenapa harus di penjara juga? Hasilnya harus bebas juga dong. Gitu. Jadi kayak, karya gue harus merepresentasikan perasaan itu dong. Berkaryanya di penjara, tapi hasilnya bebas dong. Suka-suka gue, gitu. Gue bisa bikin apapun, kenapa harus lagi-lagi bikin kayak gini? Jadi, dan gue yakin seniman pasti begitu. Gue lihat Boril ya, selama pandemi itu dia kan sering WhatsApp gue. Dia nanya soal kamera lah, dia bikin robot Gundam tuh video dia tuh. Keren banget, parah. Gue liat, Bor, lu mah gini nggak perlu, lu sih nggak butuh gue gitu. Maksud gue, gue yakin kalau nggak di lockdown dia juga nggak bakal bisa belajar secepat itu gitu, ngerti nggak lo? Iya. Kayak, gue yakin semua orang sebenarnya, even dia sadar apa nggak sadar, di masa kita di penjara, kita tuh bebas saat itu. Jadi gue tuh mau itu yang orang lihat gitu loh. Ya udah, akhirnya ketemulah konsep itu yang di kotak-kotak. Kenapa kotak-kotak? Kenapa bukan green screen misalnya? Nah, kenapa tuh, Mas? Karena gue mau orang lihat itu di rumah. Kalau green screen, apa bedanya di rumah sama di studio gitu? Iya. Gue mau nggak make upan, udah apa adanya, ya udah gitu loh. Betul. Maksudnya nggak perlu, bukan sebuah karya yang kelihatan dibuat dengan produksi yang well prepared gitu, yang biasanya emang di hari itu kita nggak bisa well prepared, kita emang apa adanya, itu yang mau gua capture gitu loh. Jadi kalau ada orang bisa bilang itu tuh Boril bisa mukanya gelap terangnya atau make up kurang bagus, ya nggak apa-apa, maksudnya emang pengennya ya apa ada aja. Gue motong aja tuh kadang-kadang miring-miring, leher gue potong, karena biar kesannya ya lu di penjara, tapi film itu tentang kebebasan gitu loh, ngerti nggak? Ya gitulah kurang lebih, Heng. Mungkin agak ribet gue ngejelasin. Enggak, gue ngerti banget, jenius banget, parah. No wonder lah ya, akhirnya Noah mengiyakan konsep seperti ini, karena kita tahu lah, Mas Upi juga tahu, kalau anak-anak Noah tuh nggak pengen sesuatu yang flat ya, makanya Noah tuh banyak hal-hal baru, terobosan. Kayak baru-baru ini video klipnya super keren kayak gitu. Kemarin konser Nenofest bikin pakai backscreen, ada pemandangannya itu beda banget dari bintang tamu. Oh iya, cuma gini loh, maksud gini, eksplorasi gue tidak akan sejauh itu pun kalau tidak dipancing sama musik mereka, sama lagu mereka. Jadi maksudnya gimana ya? Gue gak bisa bilang ini karya gue sendirian. Kalau misalnya hari itu bukan Noah gitu, misalnya gue ngerjain siapa gitu ya, mungkin cara gue berpikir pun tidak akan seperti itu, karena itu bukan cara berpikir produk yang lain, ngerti gak lo? Iya. Karena itu Noah, gue tahu nih kedalamannya Noah seperti ini, puisinya Noah seperti ini. Iya. Jadi gue sebagai saudara juga menempatkan pola berpikir seperti halnya gue membayangkan lagunya Noah. Makanya gue bilang ini pure kolaborasi. Gue nggak bisa bilang bahwa all credit goes on me gitu loh. Thank you kalau mereka misalnya merasa kontribusi gue besar. Tapi tetap buat gue ini masalah konsep yang kebetulan tepat, di momen yang tepat, bersama band yang tepat, lagu yang tepat gitu loh. Maksud gue, semua faktor tuh pasti punya peran yang sama besarnya gitu. Nggak hanya bisa dibilang karena editingnya ya, nggak juga. Itu jadi gampang kok editingnya gitu. Nggak karena itu juga sebenarnya gitu. Artinya juga karena chemistry juga ya, Mas Upi kenal mereka, terus Noah juga kenal Mas Upi, jadi saling bertukar pikiran lah dalam pengerjaannya, sehingga hasilnya
super jenius. Begitu ya Mas ya? Ya, seperti itu kurang lebih, betul. Mas mau nanya dong, dari video Ya. klip Noah yang Mas kerjain, ini si Kala Cinta Menggoda lebih mudah atau rumit? Dibilang rumit, sebenarnya setiap kasus itu pasti punya kerumitannya masing-masing. Enggak sih, gue sih nggak rumit kalau buat gue. Nggak tahu, kalau gue mencoba mengingat ya, yang paling rumit itu dulu malah yang Tak Lagi Sama tuh, yang bikin miniatur, Oh bikin iya iya. sebulan tuh, bikin apa? Terus Tak Lagi Sama ya sama yang Chelsea Islan itu ya Mas modelnya ya? itu sama Chelsea, sama Chelsea Islan. Itu rumit banget, syuting 2 kali. Pokoknya prosesnya sangat A to Z-nya rumit. Yang itu Ke Udara Bagiku capek gue syutingnya. Ngambil gambar, lari sana, lari sini, men. ini gue nggak tahu ya, mungkin kalau di situasi yang tidak seperti ini, akan jadi konsep yang akan sulit diperjuangkan gitu. Karena nggak ada rincinya. Tapi ini karena emang situasinya kayak gini, terus rumitnya paling sebatas, ya ini teknis sih, cara ngedit seperti itu sebenarnya punya banyak resiko kegagalan packing, itu dia. Gitu loh. Nah, iya itu lumayan teknik yang tidak rumit sebenarnya, tapi punya tingkat kegagalan yang cukup tinggi sebenarnya. Dan karena ada deadline, gue agak paniknya di saat mulai ngedit, gue tahu udah harus kirim kapan. Itu Mbak Dian nelfonin gue sampai ngerak banget gue di Uber. Gue tahu harus dikirim kapan, sedangkan secara teknik ini bukan gue mengerjakan abis itu step 1, 2, 3, 4, boleh gitu. Kadang-kadang di step 3 karena ada kegagalan, gue balik ini lo kayak gue nggak bisa prediksi apakah besok atau lusa bakal jadi karena terlalu banyak area-area yang beresiko di tahapan editingnya gitu loh. Iya. Itu aja sih yang paling gue panik banget tuh. Tentu kan ya siang malam ngerjain, Mbak Dian WhatsApp gue, aduh nih gitu. Sorry Mbak Dian ya, tapi pengen memberikan yang terbaik kok. Cuman ya wajar lah, maklum gitu. Mas Upi, ini ngobrolin soal storyline. Karena kan kita tahu bahwa lagu Noah ini dikemas dengan berbeda, lebih mellow. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya ending dari storyline-nya ini, si perempuan itu nerima cintanya si cowoknya atau gimana sih? Karena gue lihat di akhir tuh ketemu kayak pelukan. Terus ada kembang api gitu kan. Gue mengidentifikasinya, oh ini sesuatu yang bahagia nih. Kembang api yang gemerlap gitu. Jadi kayak pasti diterima nih. Kalau cerita aslinya gimana sih Mas menurut lo? Sebagai perempuan. Kalau lagunya kan sebenarnya tidak dijelaskan ya. Maksud gue. Iya. Tapi kan lagu itu yang gue tangkap adalah gue boleh dong cinta sama lu walaupun gue punya kekasih, walaupun punya kekasih gitu kan. Jadi tentang kebebasan mengutarakan rasa cinta atau kebebasan gitu. Nah justru itu dia, di saat tadi gue bilang itu, gue kasih konsep ini, terus ganti lagu, kan akhirnya bukan lagu yang pertama. Gue merasa bahwa lagunya, kok pas ya, lagunya cocok sama perasaan gue terhadap masa pandemi gitu. Karena sama ya, kalau kita punya pacar, kita suka sama orang lain, artinya apa? Kita merasa cinta sama dia, wah berkelana, mainnya secara main ya. Tapi fisik kita apa? Terikat sama pacar kita kan? Ya enggak? Gue enggak loh. Kita di penjara nih, kita punya hubungan sama orang nih, ngerti gak loh? Tapi secara pikir, aku mencintai ibu, kan sama aja. Maksud gue, ternyata lagu ini berbicara rasa yang sama dengan cara gue menyikapi masa pandemi gitu. Di penjara, tapi bebas gitu loh. Ngerti gak lo? Jadi ini kita bicara emang udah nyambung aja udah gitu. Iya, nyambung. Makanya visual ya. Iya. Makanya di visual gue tuh kan gue nggak perlu ngegambarin pacarnya Ariel, siapa pacarnya si Widika siapa, karena buat gue nggak penting. Dengan mereka berhubungan di PI Mall, tapi PI Mall-nya sepi, mereka aja jadi ditempel di situ aja kan udah menggambarkan. Orang bisa mikir gini, oh ini mungkin mereka berhayal nih pacaran di mall karena mereka nggak bisa ngelakuin itu karena mereka punya pacar masing-masing. Boleh-boleh aja pikir kayak gitu. Sah-sah aja ya nggak sih? Oh ini mungkin bentuk hayalannya mereka nih karena mereka tidak bisa kayak gitu misalnya. Bisa aja. Tapi kalau dibilang itu kenyataan ya bisa-bisa aja. Maksud gue semua interpretasi itu nggak salah gitu. Karena emang ini tuh sebuah karya yang jatuhnya tuh ya puitis ya.
lu bisa punya 2-3 interpretasi dan nggak apa-apa, lu sah-sah aja. Gitu. Keren banget, bener-bener nyambung banget ya. Makanya. Ya gitulah. Iya. Mas Upi, aku mau nanya juga nih Mas, karena kan lagi rame nih di per-YouTubean, beberapa konten kreator yang awal-awal tuh pada mundur, karena banyak artis-artis katanya yang masuk ke YouTube juga, terus kayak begitulah, karena mungkin persaingan, padahal kontennya mirip-mirip atau ngikut-ngikut. Nah, gue melihat nih ya, Mas Upi itu bahkan dari salah satu postingan di Instagramnya lo, ada satu project sepertinya kayak terbatasi, entah itu karena budget dari si PH-nya gitu-gitu atau apapun, itu nggak membuat lo setengah-setengah gitu, bahkan lo bisa kasih yang lebih dari yang orang bayangkan, atau mungkin dari yang kasih proyekan bayangkan. Mau dong kasih tips ke kita dong, caranya berkarya di tengah banyak saingan-saingan, supaya tetap confident. Gimana nih Mas Upi? Gue tuh nggak pernah menganggap persaingan tuh adalah hal yang buruk sih. Gue bahkan malah merasa persaingan itu adalah hal yang baik loh. Karena kayak gini, caranya industri musik bisa maju kenapa? Kalau banyak band atau artis, bener nggak? Kalau artis di dunia cuma Noah doang gitu ya, nggak ada industri musik gitu. Jadi hidup, bisa menghidupi semua orang, termasuk tidak hanya anak bandnya, tidak hanya artisnya, segala macam. Ya karena industrinya hidup, karena dihidupkan oleh banyak sekali penyanyi atau band gitu loh. Artinya kan makin banyak saingan, logikanya kita bisa melihat dari sisi yang lain. Industrinya makin hidup, video klip misalnya. Makin banyak klip maker, gue malah seneng. Artinya apa? Kita berlomba-lomba membuat satu hal yang bagus. Akhirnya apa? Karya-karya saling bersaing, hasilnya bagus. Ujung-ujungnya apa? Harga jual juga naik, kan bagus. Ya nggak? Iya dong. Maksud gue, semua, ya gitu loh. Gue tuh adalah orang yang tidak pernah, gue tuh orang yang selalu menyikapi perubahan sebagai kayak apa ya? Gue tuh bersemangat sama perubahan. Sangat tidak bisa dipungkiri kalau misalnya contoh nih, orang-orang yang sudah nyaman di YouTube pada zamannya, tiba-tiba sekarang muncullah artis TV masuk, mungkin mengambil follower mereka gitu ya, subscriber mereka, mendapatkan perhatian lebih banyak, sedangkan ya lo ngacak-ngacak tempat gue main kan gitu kan. Iya. Lo TV aja lo. Tapi maksud gue, kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Betul. Kayak gue misalnya tahu sekarang kamera udah murah, udah banyak, udah bagus-bagus, banyak anak-anak baru nggak ngerti apa-apa ngaku gue adalah clipper, gue mau bersaing sama Upi Guava, ya nggak apa-apa gitu. Gue sih malah seneng. Gue nggak tahu ya, ada orang yang mungkin merasa, wah ntar nih banting harga, nurunin pasar, ya nggak apa-apa. Lo mau banting harga pun, ya udah itu berarti harga gue segini gitu, ngerti nggak lo? Nggak. Ya gini deh, logikanya gini loh. Lo punya duit 8 juta, lu beli Mio, ya nggak? Kalau lu punya uang 16 juta, lu beli 2 Mio, enggak, lu beli Vespa, iya dong? Ya, betul. Iya dong, nggak bakal lu beli, maksud gue, lu beli Vespa mahal ya nggak apa-apa, emang lu mau beli Vespa, emang harganya segitu gitu. Nggak membuat Vespa jadi bangkrut gara-gara Mio dong, enggak dong, gitu loh. Ya gue nggak bilang gue mahal ya, tapi maksud gue, untuk orang-orang yang merasa disaingi oleh orang lain, buat gue, rezeki udah masing-masing ya. Betul. Ya sih, sama ya tugas kita kan bikin sesuatu gitu ya, bekerja lah gitu, maksudnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau terlalu sibuk memperhatikan peta perpolitikan, peta persaingan, nggak mulai-mulai, kalau gue sih mending tutup mata, gue kerja aja udah gitu. Mau orang bikin apa lebih bagus atau lebih jelek, ya udah gue nggak apa-apa gitu. Ini gue, ini hasilnya gue gitu. Orang juga punya ini masing-masing, ya nggak sih? Betul. Wah, gue makin kenal Mas Upi nih. Selama ini cuma kenal ya kalau ada di proyekan video klip aja nih. Sekarang nih aku bisa melihat Mas Upi adalah seorang yang open-minded dan nggak pelit ilmu juga. Karena kalau aku lihat di Instagramnya nih, sering diundang untuk berbagi ilmu ya Mas Upi ya. Nah, dalam waktu terdekat akan ada kelas atau tempat sharing di mana, Mas? Yang official sih baru ya kemarin tuh di
melalui Zoom. Yang berikutnya, gue sih lagi ada beberapa undangan podcast sebenarnya, tapi temanya macam-macam. Ada yang ngomongin videografi, ngomongin iklan. Kalau seminar online, harusnya ada sih, temen gue lupa tanggalnya, Heng. Ntar pasti akan gue announce di itu kok. Di Instagram ya? Oh tanggal ini. Tanggal 9, apa 10. Ntar ada kok, ada ininya kok. Ada pengumumannya di Instagram gue. Iya. Instagram Mas Upi Gitu. di sini nih, gengs. Mana? Cek aja ya, gigsnya, kegiatan-kegiatannya. Mas Upi duduk-duduk gini. Mas Upi, setahu gua, lo tuh tadinya cuman bikin video klip doang, ternyata iklan juga, dan terakhir aku baru tahu kalau misalnya Mas ngerjain film juga yang judulnya Kemarin. Bener gak sih ini film pertamanya lo atau ada yang sebelum-sebelumnya? Kalau film, gue nggak bisa bilang itu film ya, itu kan sebenarnya dokumenter sebenarnya. Oke. Kebetulan menjadi film karena durasinya panjang dan tayang di bioskop. Tapi itu bukan film fiksi, itu dokumenter sebenarnya. Karena gue kebetulan juga cukup kenal baik sama anak-anak Seventeen, itu teman-teman gue dari dulu juga. Bahkan saat mereka dulu tuh ngirimin demo ke Jakarta, demo album pertama dulu juga, mereka singgahnya pasti ke rumah gue, nginepnya di rumah gue gitu. Jadi waktu kejadian mereka meninggal kena tsunami, gue lumayan terpukul sih, itu kayak aduh gila. Gue kenal baik sama mereka gitu. Terus hal pertama adalah gue ngubungin manajemennya, gue nanya gue bisa kontribusi apa nih, sedangkan ya gue udah lama nggak kontak sama mereka, gue nggak tahu udah lama nggak kabar-kabaran lah gitu. Pokoknya di satu titik akhirnya mereka ngajak, yuk kita bikin dokumenternya yuk, soalnya ketemu beberapa footage video yang emang direkam di hari itu, di hari H gitu, yang emang belum pernah ke-publish, tuh ketemu video-video lama segala macem. Ya udah yuk kita kerjain deh, kita bikinin dah, paling nggak ngabisin utangnya anak-anak. Soalnya mereka tuh sebelum meninggal, gue inget banget tuh cerita tuh, mereka tuh udah rencana mau bikin dokumenter perjalanan band mereka gitu. Jadi kayak yuk kita yuk kita tuntasin yuk, biar jadi ya istilahnya kayak ininya mereka gitu loh, wish-nya mereka gitu. Akhirnya kita kerjain lama tuh, setahun lebih kita kerjain. Jadi diantara gue kerja, nyicil segala macam, akhirnya alhamdulillah udah jadi sih, tinggal nunggu bioskop buka, insya Allah tayang gitu. Siap, amin. Semoga nanti filmnya atau film dokumenternya bisa diterima sama penikmat fansnya Seventeen, atau ya emang yang nungguin udah lama karena COVID ini harus di hold dulu kan, Mas? Iya, karena nggak buka bioskopnya. Betul. Well, thank you Mas Upi Guava. Itu saja obrolan kita. Thank you banget ya. Thank you. Orang yang baik, open-minded. Aduh, sehat terus ya Mas Upi ya. Insya Allah sehat. Lu juga ya, Heng ya. Sama-sama Mas Upi. Sehat. Yo. Bye Mas Upi. Thank you Mas. Bye. Well gengs, itu tadi bincang-bincang Hengki sama Mas Upi Guapa. Merinding gua ya. Pengalamannya untuk mengerjakan video klip, iklan, itu bukan waktu yang sebentar ya. Tapi orangnya nggak pelit ilmu. Kalau kalian cek di Instagramnya nih ya, banyak banget kegiatan-kegiatan berbagi ilmu ya, yang bisa kamu ikutin. Kedua, orangnya positif banget men. Tadi tentang persaingan, dia nggak terlalu khawatir, rezeki udah ada yang ngatur. Gue setuju sih. Maksudnya kalau misalnya orang-orang nggak mau tampil beda, ya udah kamu keluar aja. Maksudnya nyerah aja. Justru di tengah banyak saingan kita semakin kreatif, gengs. Gitu. Jadi buat kalian yang juga mungkin sama kayak Hengki pengen mulai jadi YouTuber pemula, jangan patah semangat ya, maju terus. Oke, thank you banget buat kalian udah nyimak. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis, nggak nge-skip. Thank you, gengs. Jangan lupa komen juga. Kalau misalnya kalian punya masukan, misalnya pengen wawancarain artis siapa, atau pengen punya ide konten Hengki yang bagaimana, boleh banget komen di bawah ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Adios!